Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Diari Nabung. Ya udah lama banget ya saya nggak bikin video, namun saya selalu memberikan informasi-informasi yang sangat singkat. Nah, kali ini di channel saya ini saya khusus untuk membahas tentang menabung. Kenapa? Karena di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget kita gagal, yaitu adalah nabung. Tapi bukan karena kita nggak bisa, melainkan karena cara nabung kita itu nggak sesuai sama karakter kita sendiri. Nah, betul banget ya. Jadi setiap orang itu memiliki karakter yang beda-beda. Ada yang kuat menabung besar, ada yang cuma nabung receh, dan itu sangat-sangat normal. Makanya hari ini saya akan bahas ataupun saya akan kasih tahu gimana sih cara nabung sesuai dengan karakter teman-teman semua biar lebih konsisten dan gak nyerah di tengah jalan. Nah, namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen video ini, oke? Nah, sebenarnya karakter menabung itu apa sih? Jadi karakter menabung itu bisa kita bilang adalah suatu kebiasaan yang positif yang mencerminkan disiplin, kesabaran kita dan juga perencanaan kita untuk masa depan. Jadi orang dengan karakter ini cenderung lebih hemat, mampu membedakan mana kebutuhan dan juga mana keinginan, serta memiliki komitmen kuat untuk mencapai tujuan keuangannya ya. Jadi harap maklum ya, untuk zaman sekarang memang dimana kebutuhan yang mendesak, banyak orang yang memang nggak bisa nabung karena kebutuhannya yang nggak cukup. Namun sebenarnya bukan uangnya yang nggak cukup, tapi gimana cara kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Nah, di video saya sebelumnya saya juga udah pernah bahas gimana cara kita untuk membudgeting gaji kita, termasuk dalam budgeting itu ada untuk tabungan kita ya. Nah, kemudian yang di sini yang akan saya bahas untuk teman-teman semuanya, kenapa sih kita sering gagal dalam menabung? Nah, coba deh tanya ke diri kita sendiri dan juga coba kita jujur. Pernah nggak sih kita semangat di awal, kemudian tapi di tengah jalan berhenti? Ayo, siapa yang pernah mengalami ini semua? Silakan komen di kolom komentar. Nah, atau malah uangnya kepake duluan. Ya, nah itu bukan karena kita yang malas, tapi karena kita pakai cara yang bukan kita banget nih, bukan karakter kita banget ini. Contohnya, orang yang gak sabaran disuruh nabung setahun, ya pasti sangat berat bagi orang yang gak sabaran. Atau yang penghasilannya naik turun disuruh untuk nabung dengan nominal tetap, justru itu paling susah karena penghasilannya aja naik turun. Jika kita tetapkan nominalnya justru itu semakin berat. Nah, lantas gimana sih cara nabung sesuai dengan karakter yang saya maksud? Nah, begini ya, untuk tipe karakter menabung itu kita contoh yang pertama, ada si recehan, itu biasanya kita sebut dengan si santai. Kenapa? Karena ciri-cirinya mereka nggak suka tekanan, mereka lebih nyaman nabung kecil, kadang mereka lebih nyaman nabung dengan uang sisa atau dari sisa belanjaan baru mereka tabung. Dan untuk karakter ini cocok banget untuk yang ingin mencoba nabung receh mulai dari nominal 1000-an sampai dengan 5000-an atau bisa pakai celengan atau bisa pakai amplop atau bisa pakai binder. Nah, jadi sebenarnya kita jangan remehkan receh, yang penting adalah konsistennya, bukan besarannya. Nah, kemudian ada juga nih yang karakter kedua, si semangat di awal. Ayo, siapa yang punya karakter si semangat di awal? Nah, di sini biasanya ciri-cirinya mereka awalnya rajin banget nih nabung, sangat-sangat rajin, bahkan ada yang sampai dengan nominal besar ya untuk menabungnya. Namun lama-kelamaan itu mulai kendor. Biasanya itu yang rajin-rajin mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Kemudian tanggal 5 ke atas mulai deh itu semangatnya kendor, bahkan lupa untuk nabung. Jadi cara ini cocok banget untuk yang pengen men-challenge-kan diri sendiri. Misalkan ingin 30 hari menabung atau selalu share progres biar termotivasi. Ini sebenarnya bisa untuk bikin target pendek.
biar nggak bosan ya. Jadi ini si semangat untuk di awal-awal. Nah, kemudian untuk karakter ketiga itu ada yang namanya si boros atau mereka boros tapi pengen nabung. Nah, biasanya ini gampang tergoda jika ada diskon, kemudian uangnya sering hilang sendiri, nggak tahu kemana. Nah, ini juga cocok untuk mereka yang ingin nabung di awal atau udah punya planning. Untuk gaji ini awalnya saya ingin nabung segini, itu cocok untuk yang nabung di awal ya. Kemudian ini juga cocok untuk yang bisa pisahkan rekening atau pakai amplop karena ini gampang banget dipakai. Jadi silakan gunakan rekening yang sekiranya bisa untuk tabungan kita. Dan ini pesan untuk si boros, jangan nunggu sisa karena biasanya untuk uangnya nggak akan pernah ada sisa. Nah, kemudian untuk karakter yang keempat itu ada namanya si target oriented. Maksudnya ini mereka memiliki tujuan yang jelas, kemudian mereka memiliki target. Itulah kenapa mereka bisa semangat karena mereka tipe yang paling gampang nabung asal ada tujuan yang jelas. Nah, ciri khasnya mereka semangat kalau ada target. Kemudian suka ngitung progres. Contohnya, misalkan mereka ingin beli HP 3 jutaan dalam jangka waktu 6 bulan, jadi mereka tiap hari harus nabung dengan tujuan yang udah mereka bikin. Kenapa ini berhasil? Karena otak kita butuh alasan. Kalau ada tujuan, mereka lebih termotivasi. Jadi cara maksimalinnya silakan teman-teman tulis target secara jelas, bisa bikin tabel atau tracker, kemudian visualkan atau tempel foto impian kita agar kita bisa tercapai dalam menabung. Nah, kunci suksesnya fokus pada tujuan. Jadi jangan tergoda pakai cara lain sebelum ini tercapai ya. Nah, kemudian ada juga si paling tidak tetap. Ini target kelima. Ini tipe yang paling realistis tapi juga paling sering bingung. Kenapa? Karena penghasilannya kadang ramai, kadang sepi. Kemudian masalah utamanya kalau dipaksa nominal tetap, ini sering gagal. Nah, oleh sebab itulah solusi terbaik untuk si penghasil tidak tetap ini pakai sistem presentasi. Contohnya, misalkan kita dapat pendapatan hari ini 100.000 rupiah, jadi silakan nabung 10.000 rupiah. Atau jika kita mendapatkan penghasilan 50.000, silakan ditabung 5.000 rupiah. Jadi tetap konsisten meskipun jumlahnya berbeda. Nah, kenapa ini sangat cocok? Karena ini fleksibel dan juga tidak memberatkan. Nah, agar kita bisa sukses untuk si penghasil tidak tetap ini, jadi jangan nol, walaupun kecil tetap nabung dan juga dikondisikan sesuai kondisi harian. Nah guys, jadi setiap orang itu punya cara masing-masing untuk menabung. Jadi nggak harus sama, nggak harus besar, yang penting kita harus jalan. Karena yang bikin berhasil itu bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling konsisten. Nah, jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan juga komen-komen yang positif. Atau ada hal-hal yang perlu kita bahas, silahkan di komen aja, nanti kita bahas di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.